Di sekitar kandang Anda, guys. Tuh. Ini juga penyebab burung itu ngelemak. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Video kali ini kita akan membahas tentang seputaran ternak murai batu, dimana kita akan membahas masalah-masalah dalam ternak murai batu. Jadi salah satunya di sini kita mau ngebahas tentang murai batu ngelemak. Ya, saya sambil cari posisi duduk. Oke, kita lanjut. Di sini banyak masalah dalam beternak murai batu, karena ada saja masalah yang akan timbul pada saat kita beternak ya. Jadi jangan heran kalau harga murai batu itu tinggi ya, tetap stabil tinggi, karena memang resiko dan harga jualnya juga yang masih tinggi. Itulah yang menyebabkan murai batu tetap stabil juga harganya. Kenapa kok seperti itu? Karena contoh aja ya, misalkan pejantan mati ataupun betina yang mati. Nah, itu udah berapa ya kita yang menghabiskan uang gitu ya. Misal satu pejantan ini susah jodoh sehingga sudah 3 atau 5 ekor betina yang mati dibunuh sama pejantan ini. Jadi total modalnya udah berapa kan guys, kalau kita hitung-hitung. Dan kemudian dia sudah berjodoh untuk betina yang ke-6, dan dia juga belum tentu bisa berhasil ya. Belum bisa juga dia produksi ya, bisa jadi telurnya kosong ataupun buang anak dan masalah-masalah lain yang timbul. Nah, di sini saya bukan membahas tentang itunya. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah tentang murai batu ngelemak. Nah, murai batu ngelemak ini saya bilang penyakit yang berbahaya tapi tidak terlihat. Ya, kelihatannya tidak berbahaya ya, cuma kelihatannya ya tidak berbahaya, tidak kelihatan dari bentuk fisik kalau dari jauh gitu ya. Cuman kalau dipegang kan lain. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan penyakit-penyakit lain gitu ya? Kalau penyakit lain kan jelas ya, kalau dia kurus, oh berarti kurang makannya. Kemudian kalau dia luka bisa diobatin, bisa sembuh lukanya. Tapi kalau ngelemak ini kita kebanyakan nggak tahu ya. Kita sangka murai kita sehat, padahal murai kita dalam kondisi ngelemak. Ngelemak ini adalah kegemukan, burung gemuk. Ya mungkin kalau kata orang, lah gemuk itu malah sehat lah mas. Salah. Malahan gemuk ini adalah penyakit kalau bagi murai batu ya. Kalau bagi orang yang nggak tahu, itu tergantung orangnya suka mau gemuk atau suka yang kurus ya. Nah, jadi di sini saya mau membagikan pengalaman saya. Bagaimana sih cara melihat murai batu yang lemah ataupun kegemukan tanpa harus memegang si burung gitu ya. Mungkin aduh, nanti dipegang malah stres mas ini. Jadi gimana sih caranya supaya bisa melihat tanpa harus memegang gitu ya. Jadi seperti ini guys, gampang aja. Kalau Anda misalnya mempunyai murai batu itu memang sudah lama dan Anda sudah tahu karakter murai batu Anda tersebut, nah itu sebenarnya gampang Anda untuk memperkirakannya ya. Contoh, murai batu Anda pertamanya gesit, kemudian tiba-tiba burung Anda, murai batu Anda malas gerak, kemudian sering ngangkat kaki ke atas satu ya, kakinya disimpan gitu ya, maksud saya jarang gerak, gacor. Burung lemak juga masih tetap gacor tapi dia biasanya
bunyinya bunyi sambil nyantai gitu ya. Kalau burung nggak ngelemak itu dia mompa-mompa sambil buka-buka suara ya. Jadi kalau saya contohin, mana ya? Saya contohin. Nah, ini kalau burung kayak gini biasanya juga ada yang ngelemak guys. Tapi ini posisi lagi nggak ngelemak. Maksud saya bunyi-bunyi yang seperti itu gitu ya. Bunyinya bunyi-bunyi malas ya, jarang. Bahkan dia nggak pernah yang namanya itu mompa-mompa itu. Yang ini jantannya posisinya lagi nggak on fire pula ya. Oke, lanjut. Kemudian mungkin kalau dari body kita lihat sepertinya biasa aja gitu ya, nggak ada masalah dalam murai batunya. Cuma kita lihat dari tingkahnya, yang sering dia itu berdiam diri di satu tempat. Maksudnya dia nggak pindah-pindah. Kalau contoh ini kan dia kadang di atas, kadang dia pindah ke bawah. Gesit lah kan burungnya gitu ya. Nah, kalau burung lemak itu biasanya dia ditandai malas, kemudian tempatnya di situ-situ aja gitu guys ya. Dia nggak berpindah-pindah ya, kadang mungkin makan nanti balik lagi ke sana ya, burung malas ya kan gitu. Kemudian Anda memberi pakan yang berlebihan, itulah yang menyebabkan burung murai batu ngelemak ya. Kenapa kok pakan gitu ya? Karena memang lemak ini dasarnya dari pakan yang berlebihan ya. Seperti kalau jangkrik mungkin hanya beberapa persen. Cuma yang parah itu adalah ulat Hongkong dan kroto. Ya, Anda udah ngasih makan yang enak-enak terus dan burung pemalas. Nah, itu udah menandakan burung Anda, murai batu Anda itu udah ngelemak gitu ya. Gak perlu dicek lagi gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian bulunya kusut, nggak rapi gitu ya. Coba kita lihat yang ini. Tuh, kusut nggak rapi tuh ya. Tuh, kusut ya. Dia bersih, cuman kusut. Paham guys maksudnya? Dia rapi, tapi kusut. Nah, rapinya itu yang saya bilang itu bukan sompel-sompel seperti burung mengurai itu kan biasanya kan jarang-jarang bulunya ya. Nah, ini dia bulunya masih tetap, cuman dia keriting-keriting seperti itu guys. Nah, itu juga menandakan murai batu Anda itu ngelemak ya. Pokoknya kalau misalnya Anda setiap ngecek burung itu posisinya di situ terus, nah itu udah bisa dipastikan murai batu Anda itu sudah ngelemak ya. Misal Anda di sini ngecek kan, oh dia berdiri di sana, nanti agak 1 jam 2 jam kemudian cek lagi masih juga di situ, berarti memang burung tersebut ngelemak dan malas. Itulah yang menyebabkan burung ngelemak. Kemudian apa saja faktornya? Faktornya bisa jadi karena kandang itu terlalu gelap, tidak terkena sinar matahari langsung ataupun kena pancaran sinar. Apalagi kemudian kandang juga yang begitu lembab ya, begitu sangat lembab gitu ya, penuh air. Nah, bisa ditandai seperti ini. Oh, ini dia. Nah, tumbuhnya jamur di sekitar kandang Anda guys. Tuh, ini juga penyebab burung itu ngelemak. Kandangnya terlalu lembab. Makanya di sini saya tekankan, kandang itu lembab tapi jangan terlalu lembab ya. Tingkat kelembapannya itu saya nggak ngukur sih sebenarnya, cuma dikira-kira aja lah gitu ya. Jangan terlalu lembab pula, jangan pula terlalu panas gitu ya. Jadi ya standar lah gitu ya. Nah, itu juga yang menyebabkan burung murai batu biasanya ngelemak. Kandang yang terlalu lembab, kemudian tidak terkenanya sinar atau pancaran sinar matahari, ini kan seperti ini. Apalagi ini asbes. Asbes ini loh sifatnya dingin.
beda dengan seng. Kalau seng kan sifatnya kan panas ya, penghantar panas. Kali ini dia kan isolator ya, apa ya, konduktor itu penghantar panas ya, isolator. Tolong dikoreksi, udah lama guys, udah aja itu, kira-kira seperti itu. Ini tidak penghantar panas, dia malah bersifat dingin ya. Jadi makanya kandang ini menjadi lembab ya. Itu ciri khususnya aja guys kalau kita lihat secara langsung. Dan mungkin Anda juga berpikiran, alah mas, mungkin punya saya ini jenis murai batu pemalas, ganti guys ya. Kalau Anda mempunyai burung murai batu pemalas, mending diganti aja ya. Karena kenapa? Yang pertama dia nanti nggak mau kawin, yang kedua juga keturunannya juga nggak bakal bagus ya. Jadi itu, burung-burung malas itu singkirkan aja, cari yang bagus ya, cari yang main di lapangan, yang gesit, yang aktif, yang gacor. Nah itulah yang burung bakal cepat produksi ya. Mas punya saya prestasi tapi dia susah dijodohkan ya, itu butuh masa ya. Jadi itu butuh proses yang panjang ya. Kalau salah kita bisa mati ataupun terbunuh ya. Jadi di sini intinya burung itu malas dan berdiam di satu tempat ya. Ya mungkin habis makan balik lagi ke tenggerannya, habis makan balik lagi ke tenggerannya. Jadi seperti itu terus ya. Bunyi juga dia bunyinya bunyi malas ya, bunyinya enggak ekornya naik turun gitu ya, burung vector seperti itu gitu ya. Nah itu kalau misalkan Anda bilang wah itu mungkin jenisnya mas memang turunannya, ya udah diganti aja. Kalau saran saya kalau mau mencari anakan murai batu yang berkualitas. Tapi kalau misalnya wah sayang mas ini kenang-kenangan dari ini, oh terserah, itu tergantung dari diri Anda masing-masing ya. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda paham apa yang saya sampaikan. Cuma kalau masih belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar ya, nanti insya Allah akan saya jawab. Kita kalau menarik akan kita buatkan lagi videonya. Oke, mungkin cukup sekian, saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.